Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Latifah Iriani di perkuliahan untuk mata kuliah pengenalan teknologi informasi. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang. Nah, untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa diharapkan untuk mampu mengidentifikasi urgensi pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai bidang. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis peran teknologi informasi yang tepat guna dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam berbagai bidang. Kemudian mahasiswa diharapkan memiliki ide pengembangan teknologi informasi sesuai dengan bidang yang dikuasai. Mengapa membutuhkan teknologi? Yang pertama untuk masalah atau problem. Tujuan dari teknologi informasi adalah menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Maka, dengan adanya teknologi informasi, membuat manusia lebih mudah dan efisien dalam bekerja. Nah, kemudian salah satu contoh bahwa teknologi dapat menyelesaikan masalah atau problem adalah contohnya dalam bidang pendidikan ya. Untuk bidang pendidikan seperti tahun-tahun yang lalu ya, atau yang juga masih terjadi sekarang itu adalah pandemi COVID ya. Semua aspek kehidupan terdampak, termasuk dunia pendidikan. Nah, situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Nah, di tengah pandemi COVID kemarin, pemanfaatan teknologi berupa PJJ atau pembelajaran jarak jauh sangat efektif bagi pelajar. Jadi melalui teknologi digital, pelajar bisa mengakses perpustakaan digital, juga dapat mengakses kelas maya. Nah, itu salah satu contoh eh, penyelesaian masalah atau problem dengan menggunakan teknologi. Nah, kemudian selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan perkembangan proses bisnis yang lain, jadi semakin banyak orang dan perusahaan yang menggunakan layanan berbasis cloud. Ya, salah satu contohnya ya, menggunakan layanan berbasis cloud untuk bisnis mereka dan menyimpan semuanya secara online, bukan di satu perangkat. Perubahan ini akan terus memberikan dampak besar pada cara bisnis dilakukan. Mengubah lingkungan kantor yang dulunya tradisional ya, misalkan cara tradisionalnya itu seperti menyimpan berkas pada lemari brankas. Dengan adanya teknologi cloud, data-data tersebut disimpan dalam G Drive atau Google Drive yang dapat di-share sesama orang yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut, sehingga dapat berinteraksi dengan perusahaan secara teratur. Kemudian ada modernisasi proses bisnis. Pemasaran produk adalah salah satu hal penting yang dapat menunjang kesuksesan kita dalam berbisnis. Dalam dunia marketing, promosi, atau periklanan adalah hal yang harus diutamakan. Contohnya seperti e-commerce ya, ada Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ingin terlihat keren, selalu saja ada inovasi teknologi canggih yang diciptakan hanya untuk membuat kita terkagum-kagum melihatnya. Nah, menguasai teknologi tentunya akan meningkatkan rasa percaya diri, juga akan membuat diri merasa terlihat keren ya. Kemudian selanjutnya ada validasi masalah sebelum memutuskan untuk menggunakan TI. Nah, jadi untuk sebelum menggunakan TI, kita harusnya melakukan suatu validasi masalah. Apakah masalah tersebut memang solusinya hanya dengan TI? Apakah pihak yang berhubungan dengan masalah tersebut siap untuk menggunakan perangkat TI? Apa saja dampak yang mungkin muncul ketika menggunakan TI? Misalkan nih, perusahaan yang menghandle banyak data nasabah atau perbankan. Apakah masalah tersebut memang solusinya hanya dengan TI? Nah, contohnya misalkan iya, karena data transaksi harusnya bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Tentunya ada nomor rekening, nama pemilik rekening, transaksi yang dilakukan, debit berapa, kredit berapa. Nah, keamanan data adalah masalah IT yang paling sering dihadapi. Meskipun
Tidak jarang mereka memiliki data center tersendiri. Tidak jarang juga perusahaan besar harus memikirkan berbagai macam cara bagaimana agar data-data penting perusahaan tidak hilang, rusak, maupun diretas oleh ulah para hacker. Kemudian, apakah pihak yang berhubungan dengan masalah tersebut siap untuk menggunakan perangkat TI? Tidak jarang ya, IT dapat menyedot anggaran yang cukup besar bagi perusahaan yang sudah mapan. Berbeda halnya dengan perusahaan rintisan atau startup yang melihat masalah IT sebagai salah satu masalah yang besar dan dapat mengancam keuangan perusahaan. Ditambah lagi dengan sumber daya manusia maupun tenaga yang kurang handal. Tentu menambah pengeluaran perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada SDM. Sementara pelatihan untuk IT memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi, pihak yang berhubungan dengan masalah tersebut harus siap untuk menggunakan perangkat TI, termasuk kesiapannya dalam memanajemen penggunaan perangkat TI. Kemudian apa saja dampak yang mungkin muncul ketika menggunakan TI? Nah, bila perusahaan Anda menggunakan jaringan internet, apabila tidak diproteksi dengan sistem keamanan yang mutakhir, maka kemungkinan terjadinya kebocoran data atau cyber attack sangatlah besar. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan perawatan dan maintenance secara berkala. Nah, kemudian ini merupakan pemanfaatan TI dalam berbagai bidang. Contohnya untuk yang pertama adalah kesehatan. Nah, untuk kesehatan, TI bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Nah, contohnya itu bisa menggunakan ronsen, MM, MRI, CT scan, dan lain-lain. Kemudian juga bisa menjangkau pasien lebih luas, contohnya seperti Halodoc. Nah, kemudian untuk bidang keamanan, seperti salah satu contohnya seperti penerapan teknologi blockchain guna memberikan keamanan terhadap keamanan sertifikat di era digital 4.0. Tidak terjadi kemungkinan terjadinya manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya untuk industri ya dan manufaktur. Jadi teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Selanjutnya, untuk pertanian ya, salah satu kemajuan teknologi di bidang pertanian adalah penggunaan sensor. Jadi, sensor yang telah banyak digunakan dan berguna di dunia pertanian. Cara kerjanya sederhana, dengan cara menancapkan sejumlah sensor yang bersifat waterproof ke dalam medium tanah, sehingga bisa terdeteksi kondisi tanah, kelembapan, kadar air, hingga serapan pupuk pada sebuah tanaman. Sensor digunakan untuk mendeteksi semua yang ada di tanah. Selanjutnya, dengan mengetahui status hara di dalam tanah, bisa digunakan untuk mengaplikasikan pertanian presisi. Sensor digunakan untuk membantu mengoptimalkan pemanfaatan air dan memaksimalkan panen. Nah, itu salah satu contoh untuk pemanfaatan TI dalam bidang pertanian. Nah, untuk pendidikan seperti yang di awal sudah dijelaskan, salah satu, pemanfaatan TI untuk pendidikan adalah seperti, pandemi Covid ya, adanya pemanfaatan teknologi berupa PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang sangat efektif bagi pelajar. Melalui teknologi digital, pelajar bisa mengakses perpustakaan digital serta mengakses kelas maya. Selanjutnya ada transportasi. Nah, salah satunya untuk transportasi udara. Pesawat menggunakan sistem komputer yang ada di ruang pilot untuk mengendalikan pesawat seperti menentukan arah. Pesawat memiliki jalur penerbangan yang bisa dilihat dari sistem komputer yang ada di dalamnya. Kemudian contohnya di transportasi darat, pengaturan lalu lintas kereta menggunakan sistem komputer untuk menentukan jalur atau rel yang harus dilalui agar tidak mengalami bentrok dengan kereta yang lain.
Pengaturan lampu lalu lintas atau traffic light juga menggunakan sistem komputer untuk membantu mengatur lalu lintas di jalan raya supaya kendaraan bisa melaju dengan teratur. Nah, itu merupakan pemanfaatan TI dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya, teknologi informasi yang diterapkan ada aplikasi atau software, ada hardware, ada embedded system atau Internet of Things, ada robot, dan lainnya yang mungkin bisa juga diterapkan. Kemudian selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dalam animasi. Jadi sejarah animasi itu dimulai dari yang pertama, manusia pertama kali menggambarkan pola gerakan. Kemudian Leonardo da Vinci membuat serangkaian gambar bergerak pada bagian tangan, leher, dan dada. Selanjutnya, banyak instrumen ditemukan seperti zoetrope untuk memberikan ilusi animasi. Kemudian film pendek pertama diproduksi berjudul The Humpty Dumpty. Kemudian kehadiran Disney Studio memulai masa-masa animasi. Kemudian film animasi diputar pada layar lebar. Academy Award mennominasikan film animasi Beauty and the Beast kategori Best Picture. Kemudian yang terakhir, suara Dolby 71 mulai disajikan dalam film Ultimate Avenger. Nah, kemudian untuk softwarenya, software untuk menggambarnya itu contohnya ada Pentool SAI, Sketchable, Pen Pro, ada Photoshop CC, Clip Studio Paint. Nah, kemudian adanya software untuk membuat animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, kemudian ada teknologi visual effect. Nah, visual effect ini adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menciptakan atau memanipulasi gambar di luar dari pengambilan gambar sebenarnya. Kemudian contoh selanjutnya ada teknologi CGI, ya. Pada dasarnya CGI atau Computer Generated Imagery adalah pembuatan konten visual diam atau animasi dengan perangkat lunak komputer. CGI paling sering mengacu pada grafik komputer 3D yang digunakan untuk membuat karakter, adegan, dan efek khusus dalam film, televisi, dan game. Teknologi ini juga digunakan dalam segala hal, mulai dari periklanan, arsitektur, teknik, realitas virtual, dan bahkan seni. Nah, kemudian ada pemanfaatan teknologi dalam game, munculnya software untuk pembuatan game. Nah, contohnya itu seperti Construct, Unity, Godot Game Engine, Unreal Engine ya. Itu contoh-contoh software untuk pembuatan game. Kemudian selanjutnya ada perangkat input dan output game. Seperti konsol game ya. Konsol game adalah mesin elektronik yang didesain khusus untuk memainkan video game. Perangkatnya bisa berupa mesin untuk memproses video game yang didukung joystick atau controller untuk memainkannya. Kemudian selanjutnya ada VR, merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa di dalam lingkungan tersebut. Nah, kemudian juga untuk model permainan, kemudian tujuan permainan. Nah, ini merupakan akhir slide dari pertemuan kedua. Apabila teman-teman ada yang kurang dimengerti atau kurang paham, teman-teman dapat menanyakannya atau mendiskusikannya pada pertemuan sinkronus. Nah, saya mohon maaf apabila dalam pertemuan ini ada kekurangan atau yang teman-teman tidak paham dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Nah, kemudian pertemuan ini akan saya tutup ya, akan saya tutup dengan membaca alhamdulillah. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.